kepada kebinasaan. Itu hakikat kenyataan yang harus kita terima, bahwa dunia yang kita ada pada hari ini akan menuju kepada kebinasaan, bukan kekekalan. Itulah sebabnya panggilan untuk kita adalah kembali ke Yesus, karena dunia akan binasa. Pengkhotbah 1 ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Segala sesuatu sia-sia. Tanah yang kita ada pada hari ini, buah-buahan yang kita ada pada hari ini, semua akan menuju kepada kebinasaan. Dan penulis pengkhotbah Raja Salomo menyatakan kalau ini sangat memiliki pemimpinan kita dari binary adalah sia-sia. Satu Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dalam terjemahan Inggris New International Version bilang the end of all things is near. Semua akan berakhir, semua akan tamat, dan tidak lama lagi akan tamat, akan berakhir, akan binasa, kata firman Tuhan. Jadi sebenarnya di awal-awal Tuhan menciptakan bumi kita, segala isinya, maksud Tuhan mencipta adalah agar ciptaannya itu kekal. Dia cipta pohon-pohon, dia cipta binatang, dia cipta ikan-ikan supaya kekal semua. Luar biasa maksud Tuhan mencipta. Tetapi satu hal yang menyedihkan adalah apabila dosa masuk ke dunia kita, dan akhirnya dosa telah menguasai dunia kita. Yang tadinya Tuhan punya rencana untuk setiap kita, rencana nasional. Dia kita manusia ini juga kekal. Tuhan tidak pernah merencanakan bahwa kita ini mati, tidak pernah. Tuhan cipta kita supaya hidup kekal. Tetapi dosa telah masuk, sehingga kan yang kekal sekarang tidak kekal. Sekarang apabila dosa masuk ke dunia, maka semuanya akan menuju kepada kebinasaan. Itulah sebabnya kita harus kembali ke mezbah Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, saya harap kelihatan karena ada juga masukan bahwa kasih perbesarkan itu tulisannya bilang, tapi saya sudah kasih perbesarkan sebenarnya, tetapi sudah ada setting itu komputer saya, jadi akan belum pemberian tulisan. Jadi Kejadian 2 ayat 17 dalam firman ini, tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu janganlah kau makan
memakannya, pastilah engkau mati. Ini adalah firman Tuhan. Ini adalah kata-kata Tuhan. Saya mau tanya, pada waktu Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hawa, Hawa dan Adam. Kenapa saya bilang Hawa dan Adam? Siapa yang duluan berdosa? Perempuan atau laki-laki? Setan. Oh, semangat ini laki-laki cakap. Perempuan dia bilang. Setan yang duluan. Iya, memang wanita si Hawa yang duluan berdosa. Jadi bangga kita laki-laki, jangan silap. Yang melahirkan juru selamat tidak melibatkan laki-laki, hanya wanita. Adil betul Tuhan. Jadi kalau suka itu main bola satu-satu, draw. Perempuan yang melakukan dosa, tetapi pada waktu melahirkan juru selamat tidak melibatkan laki-laki, melalui wanita juga. Luar biasa. Nah, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, apakah terus sakit? Tidak. Tidak ditulis berapa umur Hawa waktu meninggal. Tetapi untuk Adam tertulis dalam Alkitab kita, umur Adam pada waktu dia mati. Berapa umur dia? 930 tahun. Luar biasa. Saya tetapi Allah yang pada umur 900 saudara-saudara. Agama ini dah harus 900 tahun umur. Tapi target orang Advent bukan 900 tahun. Target kita orang Advent berapa umur tahun? Selama-lamanya. Luar biasa, amin. Selama-lamanya. Ada amin. Amin. Jadi kita orang Advent ini, kita punya sasaran adalah hidup selama-lamanya. Jangan target 900 tahun. Tidak apa kita mati pada umur 30-an, tidak apa-apa. Kita mati 50-an, 60-an, tidak apa-apa. Kita mati dalam umur 70, 80, tidak ada apa-apa. Yang penting dalam tangan hidup kekal. Luar biasa. Tetapi pada waktu Tuhan menyatakan pasti engkau mati, yang mati di sana adalah rohani Adam dan Hawa. Mati secara rohani, walaupun masih berumur ratusan tahun. Apabila dosa itu masuk ke dunia dan manusia, nenek moyang kita jatuh dalam dosa. Kalau kita perhatikan Kejadian pasal 3 ayat 16, firman Tuhan kepada Hawa, susah payahmu, kata firman Tuhan. Kemudian di dalam ayat 17 Kejadian pasal yang ketiga, firman Tuhan juga mengatakan kepada Adam, susah payahmu. Sesudah dosa masuk ke dunia kita, jangan lagi harap yang indah-indah. Tidak ada yang indah. Sudah dikasih tahu dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 16, ayat 17, dosa sudah masuk di dunia kita, maka kita akan berhadapan dengan susah payah. Ada susah payah, ada kesakitan, dan akhirnya ada kematian. Setiap kita pada Tuhan, kita hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi sejak dosa masuk ke dunia ini, walaupun kita setia sama Tuhan, berbakti kepada Tuhan, tiap saat kita beribadah sama Tuhan, ada ibadah tiap hari pribadi keluarga, setiap dalam perjalanan, persembahan dan sebagainya.
setiap firman Tuhan, selagi kita berada di dunia, kita akan mendapat susah payah, apalagi kesakitan, apalagi kematian. Itu yang pasti. Jadi pada waktu kita sakit, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan saya daripada kesakitan ini. Apabila Tuhan bilang dan Dia tidak menjawab sesuai dengan yang kita minta, kita masih sakit, apakah kamu kecewa dengan Tuhan? Mempersalahkan Tuhan? Apalagi kesakitan itu membawa kepada kematian. Apakah kita mempersalahkan Tuhan? Kenapa saya sakit? Kenapa saya harus mati? Apakah kita mempersalahkan Tuhan? Kalau kita masih mempersalahkan Tuhan, kita ulang kembali pelajaran tadi malam. Belum cukup ibadah kita sama Tuhan. Karena janji pemulihan Tuhan, janji kesembuhan Tuhan yang sebenarnya itu tidak terjadi di bumi. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa di dunia ini, tidak ada kesembuhan yang betul-betul sembuh. Barangkali sembuh, tapi nanti tahun-tahun akan datang sakit lagi dan kemungkinan akan mati juga. Kesembuhan, pemulihan yang sebenarnya yang Tuhan mau beri sama kita, mana lokasi dia? Di mana? Di surga. Ada apa di surga? Saya mau tengok yang tangan yang mau pergi surga. Luar biasa. Inilah harapan kita ya. Di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Upah dosa itu adalah kematian. Dan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam firman ini adalah upah dosa adalah kematian kekal. Kematian kekal. Maksudnya setiap kali kita buat dosa, kematian kekallah yang kita sedang genggam. Bayangkan betapa seriusnya dosa itu. Kalau bilang kematian kekal, itu membuatkan kita tidak berpeluang untuk bertemu dengan orang yang kita sayang. Apabila kita mendapat upah kematian kekal, kalau orang itu meninggal, kita meninggal, kita akan berpisah selama-lamanya. Kalau kita mendapat upah dosa itu mati kekal, kita tidak pernah berpeluang untuk ke surga. Betapa serius dosa itu. Roma 6:23 membuatkan dosa itu mengakibatkan kita mati kekal. Dan semua orang di sini bercakap pasal dosa. Kamu rasa dosa itu siap untuk dibuat ataupun tidak siap? Saya mau tengok yang siap untuk buat dosa, mana tangan? Oh, siap buat dosa ya, luar biasa. Saya juga angkat tangan, karena saya juga pernah buat dosa dan siap pula. Ayah, siap pula buat dosa. Tapi itulah iblis. Dia buat dosa itu seronok untuk dibuat. Itulah sebabnya hari ini ada istilah itu aramai dia bilang. Memang aramai itu buat dosa. Aramai. Tapi akibat dia pada malam hari ini, upah dosa ialah kematian kekal. Jadi walaupun seronok untuk dibuat, sama iblis membuat dosa itu seronok. Aja mereka langsat ketemu rambutan dari kita tahu baik. Nah, soki kira ada langsat atau rambutan dina memulai pada letong atau wilet disambut tahun alunna
Lebih miskin langsung di jiran yang kita pilih sendiri, yang jiran kita tidak nampak. Itu lebih manis daripada yang karena jual di tepi jalan sana. Ada amin? Jangan amin kalau yang ini. Jadi soalan dia, pertanyaannya, apa yang perlu kita lakukan? Balik lagi dengan tema kita, kembali ke Mesbah, kembali hidup bersama dengan Tuhan, balik ke pangkal jalan. Itu adalah panggilan sepanjang kebaktian kita. Sejarah para nabi, buka surat 62, dikatakan bahwa kejatuhan manusia di dalam dosa telah memenuhi segenap surga dengan kesedihan. Bukan separuh surga, seluruh surga merasa kesedihan apabila dosa telah terjadi di dunia ini. Dunia yang telah dijadikan Tuhan, yang tadinya dia jadikan, dia ciptakan untuk kekal, sekarang telah rusak oleh kutuk dosa dan diduduki oleh makhluk-makhluk yang harus menderita. Kita itu menderita dan akhirnya mati. Siapa itu? Kita akan menderita dan akhirnya kita akan mati. Kita setia sama Tuhan, tetap menderita, tetap mati. Itulah sebabnya tadi malam saya katakan ibadah itu manfaat dia, mengukuhkan, menguatkan, melengkapi, supaya apabila kita sakit, kita tetap kuat. Apabila kita berhadapan dengan kematian, kita tetap kokoh berpegang kepada Tuhan, karena kita yakin hari ini kita mati, Yesus datang, kita pasti akan dibangkitkan. Amin. Luar biasa. Kemudian dikatakan kelihatannya tidak ada jalan kelepasan bagi mereka yang telah melanggar hukum itu. Di seluruh istana surga terasa adanya kedukaan atas kebinasaan yang telah diakibatkan oleh dosa. Tetapi ada satu hero kita, ada Allah, pemerintah surga yang mulia itu, terjamah oleh rasa belas kasihan terhadap umat yang telah jatuh ke dalam dosa. Kita umat-umat itu yang jatuh ke dalam dosa. Hati Yesus tergerak oleh kasih yang tak terbatas. Bila mana kutuk terhadap dunia yang hilang itu naik di hadapannya. Bayangkan, ini yang terjadi. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak pernah buang Adam dan Hawa. Dia ganti Adam dan Hawa yang baru. Kasih yang tak terbatas. Kalau saya mau kaitkan itu dalam keluarga, apabila suami kamu melakukan kesalahan, apabila istri kamu melakukan dosa yang paling besar yang kamu rasa, ikut cara Tuhan. Dia tidak buang manusia yang berdosa. Jangan pernah berpikir suami-suami, istri, apabila pasangan kamu buat silap, apalagi kesilapan berat yang paling besar, jangan pernah berpikir untuk membuang pasangan kamu, membuang suami kamu, membuang istri kamu. Ada amin? Ini yang paling kuat ini. Tidak kuat, coba masih kuat lagi. Luar biasa. Jadi jangan buang pasangan ya. Tuhan tidak buang pasangan. Kejadian 3 ayat yang ke-9. Dalam ayat ini mengatakan, tetapi Tuhan telah memanggil manusia itu
dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Tuhan pada waktu manusia jatuh dalam dosa, dia mencari manusia itu. Kemudian kalau kita baca selanjutnya, dia ajak manusia itu bagaimana? Kembali ke Mizpah. Kamu rasa-rasa pada waktu dia tanya ini, di mana kamu ini? Dia bilang, kamu rasa-rasa Tuhan tidak nampak di mana dia orang? Tapi kau mau di rumah ini sampai ada Hawa itu dia dilihat Tuhan itu kan ada Hawa di mana apa kamu ini? Mau dia buat diri bilang, apa itu? Sebagai dalam hidupnya maksud ini. Pada waktu kita buat dosa, soalan Tuhan untuk setiap kita adalah soalan yang sama. Di mana kamu sekarang? Kamu masih berpihak kepadaku atau kepada iblis? Itu soalan Tuhan apabila kita buat dosa. Setiap kali kita buat dosa, inilah soalan Tuhan. Kamu berpihak di mana? Dengan saya atau dengan iblis? Berpihak dengan Tuhan tetap ada hidup kekal. Berpihak kepada iblis, kematian kekal. Mengapa Tuhan masih mencari? Karena ini Yesaya 43 ayat 4 luar biasa ini ada. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini, kata Tuhan, mengasihi engkau. Pada waktu kita buat dosa, kasih Tuhan, cinta Tuhan sama kita itu tidak akan pernah berubah. Ini luar biasanya kasih Tuhan. Kasih dia itu tidak syarat. Kita mencuri, kita berzina, kita membunuh, semua hukum 10 kita langgar. Kalau tanya sama Tuhan, Tuhan saya sudah melanggar hukum 10, oh masih sayang saya tak Tuhan? Tetap Yesaya 43 ayat 4, engkau berharga di mataku dan mulia. Itulah jawaban Tuhan untuk setiap kita. Ada amin. Amin. Tuhan dia benci dengan dosa, benar-benar dia benci dosa. Tetapi untuk orang berdosa, dia paling sayang, dia paling mengasihi orang yang berdosa. Jadi artinya dia kasih pisah. Dosa dia benci, tapi orang berdosa dia sayang. Itulah Tuhan kita. Kadang-kadang kita manusia, Tuhan kadang-kadang selalu kita terbalik pula. Dosa kita benci, kita sayang, kita suka buat dosa. Orang berdosa yang kita benci. Saya mau tanya di sini, siapa suka yang mau fitnah kita buat gosip-gosip kita? Suka dengan orang begitu? Saya tengok ke tangan. Amin. Kalau ada yang masih suka dengan orang yang fitnah, bagaimana dengan orang yang selalu curi ayam kita? Masih suka dengan orang itu? Mana kalau bermanuk tadi? Dia minggu akan seminan manuk. Masih pahit sup. Kita masih suka, masih mencintai, mengasihi jiran yang begitu. Barangkali untuk kita manusia kita tidak suka, ya. Tetapi Tuhan bukan demikian. Dia mengasihi, mencintai orang berdosa. Yang dia benci adalah dosa. Kalau begitu, dalam Yesaya berharga dengan soalan seterusnya, berapa di harga kita? Mantu pada, kalau saya tanya berapa harga kita, kamu rasa-rasa kamu berani gak kasih harga? Oh, yang ini handsome boy, mahal ini. Yang ini calon muluk nggak tahu, paling mahal. Dan ini sering terjadi pada waktu tunang-tunang ini. Banyak kali saya tunang, lalu di tanah ulama
master begini simulan dulu pengkas nunggu itu perlu bayaran. Oh yang anak saya nanti kata 5 saja cukuplah begini saja. Penilaian manusia kadang-kadang turun naik balik, tapi untuk Tuhan kita ini sama rata. Ada amin. Mau yang muda, mau yang cantik, yang handsome, yang sederhana saja, semua kita handsome kalau Tuhan punya nampak. Maka Tuhan bilang semua kita handsome. Ada amin. Umur 80 yang sekarang mana umur 80? Tahu? Umur 80. Oh, ayo saudara 80. 70. Elder 70. Terima kasih Elder. Di mata Tuhan, Elder tetap paling handsome. Ada amin. Luar biasa. Macam mana pun kita, yang muda, yang dewasa, yang anak-anak, perempuan, laki-laki, yang sudah aki-aki, nenek, no? Kalau mau tanya sama Tuhan, tetap harga yang sama. Kalau bilang kita, waduh, yang belum ada bunyi dia punya elemen yang masih mantap, dia punya sterling semua, dengan yang sudah makan sabalah dia punya kaya ngekok. Kalau mau jual itu lebih banyak harga. Yang masih plastik dia punya tempat duduk, yang sudah lari elemen dia. Sudah tentu yang masih bungkus plastik yang mahal. Itu kereta. Tapi kita manusia, mau yang sudah lari alignment, mau yang bungkus, dalam pandangan Tuhan harga kita sama. Dalam 1 Petrus 1:18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kenapa sia-sia? Sebab sering kali kita buat dosa yang kita warisi dari nenek moyang. Kita telah ditebus bukan dengan barang yang tanah, bukan pula dengan perak atau emas, tapi kita telah ditebus dengan apa? Darah yang mahal. Siapa punya darah? Darah Kristus, seperti darah anak domba yang tak berguna, tak bercacat. Ingat, harga setia kita adalah kematian Yesus. Itulah kata mahal ini. Itulah sebabnya kita tidak heran dengan perumpamaan. Ada 100 kambing domba, gembala kira 99 ada, yang satu bilang. Apakah dia kasih apa yang satu? Tidak. Karena yang satu itu harganya mahal, dan harganya adalah kematian Yesus. Itulah harga kita pada malam hari ini. Jadi oleh sebab kita mahal, kita hargai hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kejadian 1:26 berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini luar biasa ini. Salah satu penyebab Tuhan melihat kita begitu berharga adalah bahwa kita ini telah dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Suami yang ada di sini, ini ada sirik-sirik orang mau misal ya. Tinggi sirik-sirik ya. Saya tutup mata sebelah juga, tidak saya tengok. Istri yang kamu dengar suami dicipta menurut gambar dan apa? Rupa Tuhan. Begitu juga dengan istri. Coba kamu sirik, kamu punya suami. Saya tutup mata sebelah juga, tidak nampak. Bahwa suami yang kamu ada dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Ibu bapak, perhatikan anak-anak. Setiap anak-anak yang kamu ada, yang kita ada, adalah gambar dan rupa Tuhan. Itulah sebabnya jangan sekali-kali memanggil pasangan kita, "Oi, untuk berhenti arut," dia bilang. Apabila saya mendalami apa itu arut, panggilan untuk apa itu arut? Kerbau. Dong, untuk hewan, untuk karakol.
Nah, jangan pakai pesanan arut, semua boleh diarut. Hari ini kita semua dicipta menurut gambaran rupa Tuhan. Kita tidak dicipta menurut gambar dan muka kerbau. Walaupun perut saya gemuk, barangkali bicara ada sakit sedikit lah. 7 kilo naik kan, saking kan. Tapi jangan panggil pasangan. Kenapa kau anakmu itu boligar anak kamu minta khusus dan kalau kau jadi karang aja dengan anak-anak ibu bapak cakap itu anak macam karang. Malam hari ini jangan pernah sebut anak-anak kita itu walaupun mereka aktif lari sini sana, panjat sini sana, jangan pernah panggil dia monyet, bukan. Hari ini kalau kita panggil itu, kita menghina ciptaan Tuhan yang kita ini dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Dunia menuju kebinasaan. Dalam masa yang sama, hidup kita ini singkat. Kalau itu betul, saya ini sudah 50-an sudah saya. Walaupun jiwa saya tetap 20. Ada irit dengan. Tapi kenyataan dia adalah sebenarnya kita tidak akan puas dengan hidup ini. Ya kan? Setakat 70, 80, Tuhan, kalau boleh saya rakus pada menggali ada bilang. Tetapi itulah kenyataan bahwa hidup kita apabila sudah berdosa, kita punya hidup singkat. Firman Tuhan menegaskan itu. Yakobus 4:14. Hidupmu, hidup kita sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dan Mazmur 103 ayat 15-16. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Kita punya hidup seperti rumput, seperti bunga. Hari ini kita nampak, tahun depan belum tentu hubungan yang sama kita nampak. Hidup ini sangat singkat. Itulah sebabnya saya pernah membaca, oleh sebab hidup ini sangat singkat, jangan sia-siakan. Isi dengan kualiti yang luar biasa, yang hebat. Buang masa kita kalau benci dengan orang, buang masa kalau kita tidak marah-marah dengan orang, buang masa kalau kita selalu kutuk, selalu marah, selalu mati kita punya pasangan. Buang masa. Karena kita tidak tahu berapa lama kita hidup dengan istri kita, berapa lama kita hidup dengan suami kita, berapa lama kita sebagai ibu bapak tinggal sama-sama, hidup sama-sama dengan anak. Jadi terlalu buang masa kalau dalam pikiran kita, cara kita bercakap, marah pasangan, marah suami, marah istri, marah kepada anak-anak, anak-anak mau marah-marah kepada ibu bapak, anak-anak jangan pernah marah-marah ibu bapak. Karena hidup itu terlalu singkat. Tidak lama kemudian kita tidak nampak lagi bapak, mama kita. Ya, jadi buang masa kalau kita isikan hidup kita dengan hal-hal yang tidak baik. Mazmur 19:10. Masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya bumi dan kami melayang lenyap. Semua kita ini akan melayang lenyap. Itu kenyataan yang perlu kita terima pada malam hari ini. Semua kita akan melayang lenyap, tidak akan kelihatan. Cepat atau lambat kita akan mati. Cepat atau lambat kita akan mati. Saya punya bapak ini umur 80, mau masuk 82 bapak saya. Kalau saya lihat ini ayat
Dan saya tidak tahu berapa lama saya boleh bersama dengan dia. Tetapi saya berusaha untuk ambil masa bersama dengan dia. Kalau dari konflik, dia balik pinuhan, bapak, mama singgah di rumah. Saya masak untuk mereka, kami makan. Biarlah kami makan sekejap dalam masa 30 menit. Dia makan bersama. Selepas makan, dia pulang ke pinuhan. Karena saya mau bersama dengan dia walaupun sekejap saja. Karena saya tahu pasti sesuai dengan firman Tuhan bahwa umur manusia dan umur bapak saya itu tidak lama. Bukan berarti saya mau bapak saya cepat-cepat tidak ada. Saya mau dia 900 tahun. Tapi kalau Alkitab sudah menuliskan begini, apalagi kita mau cakap sama Tuhan, ya kan? Dengar Alkitab. Dan untuk anak-anak, ambil peluang bersama dengan orang tua. Karena tidak selamanya kita bersama dengan dia. Ada amin anak-anak? Amin. Luar biasa. Dari soalan dia, apakah masih ada cara lain untuk kita selamat? Sebab kita akan binasa. Apakah masih ada cara lain? Kalau kita bersama dengan hikmat, kepintaran, teknologi yang ada di dunia ini, apakah kita masih boleh bersama dengan ini? Hari ini saya dengar dunia kita akan dikuasai oleh robot nanti. Semua kerja robot yang buat. Tapi firman Tuhan sangat jelas untuk kita. 1 Korintus 3 ayat 19. Karena hikmat dunia ini adalah apa? Kebodohan bagi Allah. Hari ini jutaan orang yang tidak percaya sama Tuhan lebih percaya kepada kepintaran hikmat teknologi yang ada. Dan Tuhan melihat itu adalah kebodohan. Karena kepintaran hikmat manusia tidak memberikan hidup yang kekal, tetapi kematian yang kekal. Itu sebabnya Tuhan melihat itu satu hal yang bodoh. Kalau kita bersandar kepada harta kita, berapa luas anak besar kita ya, juta-juta duit kita. Tapi kalau itu satu-satunya sandaran kita, agar kita terhindar dari kebinasaan, firman Tuhan, Matius 6:19. Kemudian Matius 16 ayat 26. Janganlah kamu mengumpul harta di bumi ngengat dan karat merusaknya. Ayat 26 pasal 16. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Kaya pun kita, besar pun tanah kita, luas pun kemewahan kita tetap kehilangan nyawa kalau hanya itu satu-satunya sandaran kita. Di dalam Yohanes 17:3, hanya Dia inilah yang memberikan kita hidup yang kekal. Dan panggilan kembali ke Mesra adalah sebab ada Dia. Siapa Dia? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pastikan dalam hidup kita ada Yesus, hanya Dia saja yang boleh memberi kita hidup kekal. Amin. Amin. Hari ini biarlah harta kita sedikit, biarlah dalam dompet kita hanya 70 ringgit, biarlah dalam dompet kita hanya 30 ringgit, biarlah tidak ada tanah kita, biarlah tidak ada kebun kita, biarlah pendidikan kita hanya setakat sarjana. Tetapi kalau ada Yesus dalam hidup kita pasti semua kita akan mendapat hidup kekal. Amin. Luar biasa. Amin. Kisah Para Rasul 14. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolongan tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya Yesus satu-satunya yang boleh menyelamatkan kita. Kemudian ini adalah ayat
di dalam sama-sama kita untuk minggu ini. Indah dan saya kongsikan. Yohanes 14:6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Kalau tidak ada Yesus, kita tidak dapat jalan ke surga. Tidak jalan kita. Kalau tidak ada Yesus, tidak kebenaran kita. Kalau tidak ada Yesus, kita tidak pernah akan mendapat hidup kekal. Itulah sebabnya kita harus kembali ke Mezbah. Karena di Mezbah itu ada Yesus yang sedang menunduk kita. Dalam Yohanes 15 ayat 5, firman Tuhan mengatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat buat apa-apa. Segala sesuatu harus Yesus. Anak-anak muda dari pasangan hidup, Yesus dulu kamu tanya. Kamu ujuk Yesus dulu. Doa sama Yesus dulu. Jangan bilang orang yang satu cantik, anytime Tuhan tidak ada Tuhan. Boleh saya ada rendah. Harus ujuk Yesus. Anak-anak muda yang cari pekerjaan, doa yang betul-betul sama Yesus. Suming itu sumbayang, kita pergi sama mempolit. Hal paling betul sumbayang, kumotos sumbayang. Karena firman ini mengatakan, di luar aku kata Yesus, tanpa aku kata Yesus, kamu tidak dapat buat apa-apa. Itu kenyataannya. Supaya kita boleh buat apa-apa, libatkan Yesus. Pada waktu kita sakit, libatkan Yesus. Pada waktu saya kerja, libatkan Yesus. Pada waktu kita minta, libatkan Yesus. Pada waktu kita tidur, libatkan Yesus. Segala sesuatu harus Yesus. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal, agar setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan stop dengan percaya. Dalam ayat yang mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti apa? Segala perintahku. Kalau untuk kita percaya, jangan stop dipercaya, melakukan segala perintah Tuhan. Sebab package itu untuk mendapat hidup kekal, beriman percaya kepada Yesus dan melakukan menuruti firman Tuhan, kita akan mendapat hidup kekal. Ada dua atau tiga ayat barangkali sebelum itu. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita. Spesial kita ini. Karena kita dicipta menurut gambaran rupa Tuhan. Berharga, mulia kata Tuhan. Itu sebabnya Dia telah memilih kita. Bila Dia pilih kita. Ayat ini, bila Dia pilih kita. Sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah memilih kita. Betapa kita istimewa. Ada amin. Jadi maksudnya tidak kebetulan kita lahir. Tidak kebetulan kita ada pada malam hari ini. Tidak kebetulan. Walaupun cara kita dilahirkan barangkali kita rasa tidak tersengaja. Kadang-kadang ada ibu bapak ini mau kita itu apa aku datang nabi bawa apa mau di kalau lama ya kak anak canggung kalau lama nexidin dia bilang kadang-kadang. Tapi apapun keadaan kelahiran anak tetap telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Amin. Amin. Karena kita itu mulia berharga. Apa pilih Tuhan selanjutnya apabila Dia pilih kita di sana? Supaya apa? Kudus, apa lagi? Tak bercacat dari segi rohani. Saya mau tanya malam hari ini, siapa yang merasa dirinya suci, tiada dosa? Angkat tangan. Saya pun tangan cepat-cepat, karena saya pun banyak dosa juga. Hari ini pun banyak dosa saya. Apa dosa dia? Saya dan Tuhan sih yang tahu. Tapi yang pasti Tuhan telah memilih kita dan Dia mau menguduskan kita supaya kita kudus tak bercacat. Ini kalau kita lihat di ayat, bila masa kita kudus dan tidak cacat dalam segi rohani, di mana lokasi dia? Di mana? Pemegang 4 di surga.
Maksudnya Tuhan telah memilih kita untuk lahir hari ini. Tujuan Dia adalah kita pergi surga. Lihat rancangan Tuhan. Kita harus kembali ke mesta Tuhan, karena rancangan Tuhan untuk setiap kita akan pergi ke surga untuk meluluskan supaya tidak tiada cacat. Saya mau beritahu pada malam hari ini, api neraka itu bukan untuk kita manusia. Api neraka itu khas istimewa untuk siapa? Setan dan dia punya malaikat-malaikat yang murtad itu. Itulah api neraka untuk mereka. Untuk kita manusia sebenarnya bukan api neraka yang Tuhan membuat. Karena kita dipilih untuk ke surga. Kenapa saya katakan hari ini neraka itu milik iblis? Karena hari ini iblis tidak boleh minta ampun dosa sudah. Tutup pintu kasihan mereka. Tapi untuk kita, banyak dosa kita minggu lalu, kemarin, hari ini banyak dosa kita. Tapi pada waktu kita datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan dengan setiap dosa kita, Tuhan tidak pernah melihat kau siapa kau kemarin. Tuhan hanya melihat kita, siapa kita pada hari ini, siapa kita pada malam hari ini. Apabila kita mengaku dosa kita dan minta ampun dosa kepada Tuhan. Luar biasanya Tuhan kita ini, Dia tidak pernah ungkit kesilapan kita, tidak pernah ungkit masa lalu dosa-dosa kita. Apabila malam hari ini kita minta ampun sama Tuhan, Dia akan mengampuni kita. Dia anak-anak kita ini yang calon bangsa ini, ingat bahwa kamu ini dipilih untuk tinggal di surga. Luar biasa. Beberapa ayat mungkin ada 2 ayat lagi barangkali ya. Kembali ke Mesbah, menikmati pelancongan. Berapa tahun pelancongan kita? 1000 tahun. 1000 tahun pelancongan ke surga. Jangan panen-panen minta bonus 1 bulan kan? Kalau 1000 tahun 1000 tahun deh. Yohanes 14 ayat 23. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus yang katakan. Perkataan banyak itu Yesus mau kita ke surga sedikit ke banyak? Sedikit ke banyak? Banyak. Semua pergi surga. Kalau dalam keluarga itu ada bapak, ada ibu, ada anak-anak, komplit pergi surga. Kamu rasa indah itu surga? Indah. Karena ada bapak, ada mama, ada anak-anak. Oh, indah itu surga. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, kata Yesus. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa. Kita sudah ada rumah di surga ini. Ada panggung kita di sana. Hari ini biarlah sederhana rumah kita di dunia ini, tapi ingat di surga kita ada satu rumah yang sangat indah, di mana kita akan menikmati hidup kekal. Jadi panggilan untuk kita pada malam hari ini, Wahyu 2:10, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan, dan kehidupan yang diberi oleh Yesus adalah hidup kekal. Terima kasih semua. Tuhan memberkati. Amin. Ada panggilan nanti malam. Amin. Jumpa lagi. Tuhan memberkati.